Apakah kelompok Khawarij masih ada sampai hari ini? Ada. Khawarij itu tidak hanya yang memberontak kepada pemerintah. Banyak teman-teman salah paham. Sempit cara pemahamannya tentang Khawarij adalah yang memberontak salah. Bukan hanya itu hanya satu kriteria. Khawarij itu diawali dari pemikiran, dari takfir, mengkafirkan orang yang pelaku dosa. Antum kalau belajar nanti suatu saat akan belajar firaq, kelompok sekte-sekte ada. Ciri Khawarij itu adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu prinsip pertamanya. Yang kedua adalah meyakini wajib memberontak kepada pemimpin yang zalim. Itu kriteria kedua, bukan satu-satunya. Ya. Yang ketiga, salah satu kriteria orang Khawarij, mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar itu mukhalladin, kekal di neraka. Sehingga kalau ada yang mengatakan sekarang kan negara kita ini bukan negara Islam, tidak menerapkan Islam, berarti sudah tidak ada Khawarij. Salah besar. Karena praktek saling mengkafirkan banyak. Pelaku dosa besar kafir, pelaku dosa besar kafir, itu banyak. Dan mereka Khawarij. Khawarij sendiri dibagi oleh para ulama, kalau ditinjau dari pemberontakan, ada Khawarij yang betul-betul sudah khuruj melawan pemerintahan yang sah, yang adil, yang itu diawali dari adanya takfir, mengkafirkan pemerintah yang sah. Pemerintahnya melakukan dosa, kemudian dianggap telah kafir. Akhirnya muncul konsekuensi selanjutnya adalah memberontak. Nah, itu Khawarij yang model pertama. Yang kedua adalah Qa'adah. Mereka tidak ikut memberontak, tapi meyakini aslut takfir, meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Sehingga ciri khas Khawarij itu bukan pemberontakan, karena pemberontakan itu adalah turunan dari adanya ciri utama, yaitu takfir. Nah, ada para ulama juga menggarisbawahi bahwa adanya Khawarij itu berawal dari apa? Dari kesalahpahaman metodologi. Mereka tidak bisa membedakan antara berbuat dosa, berbuat kekufuran dengan kekafiran. Tidak semua yang berbuat kekufuran itu kafir. Karena bisa jadi terpaksa, seperti yang mukroh, mengatakan kata-kata kafir karena dipaksa, seperti Khabbab bin Al-Arat dan para sahabat yang disiksa Quraisy. Bisa jadi salah paham, dia tidak mengira bahwa itu kekufuran, dianggap itu adalah merupakan ihtiram, seperti Mu'adz bin Jabal sujud kepada Nabi. Ya, beliau pahami bahwa sujud itu ada yang dalam rangka menghormati. Padahal dalam Islam tidak. Sujud semuanya hanya lillah, sujud itu hanya ibadah. Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li ba'liha. Kalau aku diizinkan memerintahkan seorang untuk sujud kepada sama manusia, yang aku izinkan sujud adalah wanita kepada suaminya. Tapi hadis ini jelas bahwa sujud itu hanya lillah. Sehingga kalau ada orang sujud kepada selain Allah, maka itu kekufuran. Tapi Mu'adz tidak dikafirkan karena adanya takwil, salah paham, adanya takwil. Nah, orang Khawarij, mereka menganggap bahwa semua yang berbuat dosa itu berangkat dari istihlal, pasti menganggap itu halal. Tidak mungkin dia berzina kecuali dia sudah menghalalkan zina. Menghalalkan zina berarti kafir. Padahal tidak demikian. Yang berzina itu hatinya pun tersiksa, sadar itu dosa, tapi dia tidak tahan melawan nafsunya. Tidak semua pelaku dosa itu kemudian menganggap halal. Nalar mereka tidak sampai di sini. Makanya oleh Nabi dikatakan sufahaul ahlam, mereka itu orang-orang pandir bodoh. Masalah gini saja tidak paham.
bahwa tidak semua yang berbuat dosa itu menganggap halal. Ya. Nah, pola pikir ini berlaku pada orang-orang yang ceroboh menganggap bid'ah, ceroboh menganggap fasik. Tidak semua yang berbuat dosa itu kemudian dia fasik. Ada orang minum khamar, haram. Tapi dia tidak sadar kalau itu khamar, dianggapnya minuman jus atau minuman bersoda, ternyata khamar. Dikiranya kopi, ternyata khamar, mabuk. Apakah dia fasik? Tidak, ma'dzur. Ya. Bisa jadi orang karena tersedak minum, dia tidak fasik di situ. Tidak semua yang berbuat haram itu kemudian langsung dikatakan fasik. Tidak semua yang berbuat bid'ah kemudian dikatakan mubtadi'. Karena bisa jadi mu'awil, dia punya takwil. Yang berbuat fasik tadi bisa jadi mu'awil juga, dianggap itu halal. Seperti dalam mazhab Maliki, ya, mereka mengatakan bahwa anjing itu bukan hewan najis. Sehingga ketika mereka sholat dengan pakaian yang baru dijilat anjing, ini tidak najis. Nanti aja habis sholat baru dicuci, karena nyucinya ta'abbudi, dianggap ini sholatnya tidak sah. Maka tidak sah sholatnya, maka fasik, bahkan kafir, menganggap halal sholat dengan pakaian yang najis. Itu perilaku semacam ini. Ya, ini adalah perilaku khawarij, pola pikir khawarij. Orang ini misalnya kunut, sholat subuhnya kunut itu bid'ah, maka berarti dia mubtadi'. Padahal dia itu mujtahid, dia mengikuti imam yang mujtahid, mengikuti mazhab Syafi'i. Ya, tidak dikatakan mubtadi'. Dia bahkan melakukan sesuatu yang sunnah menurut dia. Dia, walaupun antum meyakini dia melakukan bid'ah, tidak semua yang melakukan bid'ah itu dikatakan mubtadi', karena melakukannya dia muta'awilan. Dia Ustaz, dia kalau keluarganya mati kirim pahala itu, baca Fatihah, baca Al-Baqarah, hataman Quran. Kenapa? Itu kan bid'ah, tidak ada dalilnya. Ya, itu menurut antum. Menurut antum bid'ah, menurut mereka sunnah. Boleh mengirimkan pahala, menghadiahkan pahala, boleh. Seperti halnya orang menghadiahkan pahala sedekah, wakaf, ya, kemudian menghajikan keluarganya, boleh. Itu ijtihad para ulama. Sehingga kalau sekarang ada talibul ilm, Masya Allah, antum tidak pulang ke asrama, tidak. Kenapa? Anak lagi pengen menghatam Quran. Untuk siapa? Untuk jidi, anak sudah meninggal, baru aja meninggal, anak kirim pahala ke dia. Mubtadi' antum ini. Tidak, biarkan. Dia mengikuti pendapat ulama. Dia berijtihad, mengikuti mujtahid yang mu'tabar qauluh. Seperti Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah. Biarkan. Antum tidak sepakat dengan dia, itu hak antum. Tapi bukan hak antum untuk memvonis orang lain yang mujtahid juga, mengikuti mujtahid juga. Toh kalau ditanya antum kenapa mengatakan bid'ah, Syekh Albani, ya sama aja, sesama penumpang bis kota, muqallid. Ya. Tapi menurut saya ini dalil-dalil semuanya batil, dalilnya dhaif. Ya itu kan antum sama saja penumpang bis kota statusnya. Taklid juga. Ngapain antum lancang memvonis orang lain? Biarkan. Tapi dalil tentang kunut itu semuanya kalau tidak maudhu, dalilnya lemah sekali. Ya itu menurut antum. Dan ujung-ujungnya antum juga paling ikuti Syekh juga. Buktinya apa kalau hadisnya lemah? Syekh Albani sudah buktikan, ya Syekh Albani. Tapi yang lain, imam yang lain mengatakan hasan, sahih, atau minimal hasan li ghairihi. Yuhtaju bi, hormatilah masalah. Sehingga tidak semua yang melakukan bid'ah itu kemudian langsung divonis. Pola pikir ini, serampangan dalam memvonis, inilah pola pikir khawarij.